Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Seti Ramadhanu dengan NIM 244110405134 dari kelas 4 PGMIC. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester untuk matkul metodologi studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Ishak Suryo Nugroho, SPDI MPDI. 3 materi yang akan saya sampaikan dalam 20 menit di video ini adalah beberapa poinnya. Yang pertama adalah pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa dan istilah. Yang kedua adalah 5 fondasi keislaman. Yang pertama dan sampai kelima, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, dan konsekuensi apabila salah satu fondasi itu tidak dilakukan oleh umat Islam, nanti akan bagaimana untuk statusnya. Dan yang ketiga adalah alasan mengapa percaya Tuhan menurut dalil nakli dan akli. Ini saya akan menuju pada poin pertama, apa itu metodologi studi Islam. Saya akan membagi menjadi 3 poin. Yang pertama, metodologi secara bahasa dan harfiah. Metodologi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Metode sendiri dalam bahasa Yunani berarti adalah cara atau jalan, langkah-langkah. Yang kedua adalah logos. Logos sendiri merupakan ilmu atau teori. Dan apabila metodos dan logos ini digabung secara harfiah adalah langkah-langkah atau cara untuk meneliti suatu teori secara sistematis. Yang kedua, kita menuju pada kata studi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris secara berurutan adalah studi dan study, yang berarti adalah sebuah penelitian atau cara pengkajian untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam bahasa Arab sendiri, kata ini sepadan dengan kata dirosah, yang berarti praktik belajar dan mengajar secara sistematis. Islam berakar dari kata aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan berserah diri. Dalam kata muslim sendiri berarti menganut arti tersebut, yaitu orang yang berserah diri disebut sebagai muslim. 3 kata yang saya sebutkan tadi yaitu metodologi, studi, dan Islam, apabila digabung mempunyai arti sendiri, yaitu adalah ilmu yang mengkaji secara sistematis dan terstruktur seluk-beluk agama Islam. Selanjutnya saya bergeser kepada metodologi studi Islam secara istilah atau terminologi. Metodologi studi Islam secara terminologi atau istilah yang berarti adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji bagaimana Islam atau pendekatan kepada ajaran Islam. Kemudian ajaran Islam ini atau ajaran ini mengkaji, menganalisis, dan mengetahui bagaimana teks-teks sakral yang ada sebelumnya hingga saat ini masih dipakai, hingga mempelajari tentang budaya yang ada, kemudian mempelajari tentang kehidupan sehari-hari umat muslim. Kemudian yang teman-teman harus tahu, dalam kajian modern ini metodologi studi Islam membagi menjadi 2 dimensi yang besar. Yang pertama adalah Islam sebagai wahyu atau Islam doktrin sebagai wahyu. Yang kedua adalah Islam yang dipandang secara budaya turun-temurun. Pindah pada poin pertama, yaitu metodologi studi Islam memposisikan Islam sebagai wahyu. Dalam kajian ini, metodologi studi Islam mempelajari Islam secara absolut dan autentik, tingkat keasliannya yang tinggi. Yang kemudian saya kasih contoh adalah bagaimana Al-Quran dan hadis yang turun melalui Nabi sehingga turun ke umat Islam, bagaimana adalah prosesnya. Yang kedua, pendekatan dalam kajian ini dalam metodologi studi Islam menggunakan pendekatan tafsir seperti fikih,
atau contoh yang lainnya adalah tafsir teologi. Selanjutnya adalah metodologi studi Islam memposisikan Islam sebagai sebuah gejala sosial atau sebuah budaya, yang dimana saya sampaikan sebelumnya adalah sebuah wahyu yang turun-temurun kepada umat Islam, bagaimana untuk praktiknya dalam lintas sejarah, yang kemudian dalam hal ini ilmu seperti sosiologi dan antropologi masuk untuk mempelajari bagaimana perilaku budaya umat Islam dari awal peradabannya hingga saat ini. Akan ada beberapa pertanyaan mengapa metodologi studi Islam ini penting untuk dipelajari. Yang pertama adalah faktor fanatisme. Pada metodologi studi Islam ini mencegah penyebaran fanatisme atau tashub. Yang kedua adalah mencegah bagaimana kita untuk mempelajari sebuah budaya Islam atau dalam ilmunya apa saja yang bisa diubah atau mutlak. Yang kedua adalah bagaimana Islam bisa seiring perkembangan zamannya adalah bersifat kontekstual atau menyesuaikan zaman. Jadi sebagai umat Muslim sangat penting untuk mempelajari metodologi studi Islam agar tidak masuk ke dalam umat yang fanatik. Dengan harapan mempelajari metodologi ini adalah bisa mengambil kesimpulan atau tidak memakai satu sudut pandang yang sama dalam melihat suatu mazhab atau ilmu yang memandang bagaimana Islam itu dipelajari, sebuah ilmu Islam, agar tidak terjadi perpecahan antar umat Islam, karena memang dalam Islam sendiri masih terdapat beberapa pandangan mazhab. Kemudian saya akan beralih kepada poin yang kedua adalah 5 pondasi utama keislaman: syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, dan konsekuensi apabila umat muslim tidak menjalankan salah satu pondasi tersebut, apakah yang akan terjadi terhadap status keislamannya. Pembahasan ini diambil dari salah satu hadis yang sangat terkenal, ya, yang berbunyi hadis riwayat Rasulullah yang berbunyi adalah bunya wala Islamu wala hamsin, bunya al Islamu wala hamsin, yang berarti Islam itu dibangun dari 5 perkara. Yang saya sebutkan sebelumnya adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Kemudian saya akan membedah satu persatu secara singkat dari 5 poin tersebut. Yang pertama adalah syahadat. 2 syahadat ini merupakan fondasi penting untuk umat Islam. 2 syahadat ini berfungsi untuk sebuah kesaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fondasi ini menjadi bukti bahwa komitmen dalam sebuah keislaman antara umatnya dengan penciptanya. Yang kedua adalah sholat. Sholat 5 waktu dalam umat Islam ini bukan sekedar hanya gerakan biasa semata, melainkan sebuah alat komunikasi antara umat sebagai hamba dengan penciptanya, yaitu Allah. Yang kemudian dalam hal ini sebuah komitmen Islam akan dipertanyakan apabila dalam sholat 5 waktu ini masih terdapat satu yang bolong atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya yang ketiga adalah puasa. Puasa sendiri merupakan sebuah pendirian umat Islam, yang dimana umat Islam sendiri akan melatih dirinya untuk menahan berupa kebutuhan biologis seperti makan, minum, dan syahwat dari terbit hingga terbenamnya fajar. Hal ini untuk melatih sebuah ketakwaannya dari hamba kepada penciptanya.
Poin yang keempat adalah haji ke Baitullah, yang dimana di sini merupakan puncak spiritualitas dari umat Islam untuk menguji kesiapan mental dan tingkat keimanannya, yang dimana dari berbagai ras dan budaya berkumpul dalam satu tempat untuk beribadah, hanya mengenakan kain ihram putih tanpa jahitan. Akan muncul pertanyaan apabila apakah status keislaman seseorang muslim apabila salah satu pondasi keislamannya tidak dilaksanakan, apakah dia akan langsung keluar dari Islam ataukah ada konsekuensi yang lain? Akan saya jawab untuk pertanyaan ini terbagi lagi menjadi dua kategori. Menurut ahli fikih dan para ulama berpendapat bahwa kategori yang dibagi ini menjadi kategori yang pertama adalah umat muslim yang meninggalkan karena lalai atau ingkar. Yang kedua adalah kategori umat muslim yang meninggalkan pondasi Islam ini dikarenakan malas. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah kategori A, meninggalkan karena ingkar atau juhud. Pada kategori ini seseorang muslim tidak mempercayai salah satu rukun Islam yang ada dengan menolak, seperti menolak kewajibannya sebagai umat muslim untuk sholat, dan pada poin yang lainnya adalah dia tidak percaya adanya Allah walaupun posisinya dia seseorang muslim. Pada kategori ini para ulama berpendapat bahwa status keislamannya tidak ada atau dia keluar dari ranah keislaman karena dia tidak mempercayai adanya rukun-rukunnya ada dan tidak melaksanakannya, sehingga dia dicap tidak masuk dalam Islam dan sekaligus keluar. Dalam kategori ini, mazhab menyebutkan bahwa seseorang yang meninggalkan atau tidak percaya pada rukun Islam, 5 pondasi tersebut dicap sebagai muslim yang murtad atau keluar dari Islam, sehingga tingkat keislamannya gugur atau batal. Dalam mazhab ini, mengapa dia telah mendustakan Al-Quran yang berisi ayat-ayat tentang perintah yang sudah mutlak atau sudah pasti. Kategori yang selanjutnya adalah apabila umat Islam meninggalkan 5 pondasi tersebut, salah satunya dikarenakan malas dan lalai. Pada kategori ini umat muslim mempercayai bahwa 5 dari pondasi utama tersebut wajib dilaksanakan, namun ia meninggalkan secara sengaja dengan alasan adalah kelalaian duniawi. Yang kemudian untuk rukun ini akan dirinci dan dibagi lagi tergantung pada jenis ibadahnya oleh para ulama untuk hukumnya. Apabila umat muslim meninggalkan syahadat di sini, dia tidak mengucapkan sekaligus dia tidak percaya di dalam hatinya bahwa antara hamba dengan penciptanya. Para ulama berpendapat bahwa umat muslim yang melakukan ini dia otomatis ada di luar Islam atau keluar dari Islam. Selanjutnya adalah poin umat muslim apabila meninggalkan sholat fardu secara total. Menurut mazhab Hambali ini berpendapat bahwa umat muslim yang meninggalkan sholat fardu secara total akan jatuh pada kekafiran atau dia keluar dari Islam juga, karena ini berdasarkan teks hadis asli yang dimana dia menyebutkan bahwa batas antara umat dengan kekafiran atau kesyirikan adalah di saat dia meninggalkan sholat. Pendapat yang kedua, menurut mazhab Maliki, Hanafi, dan Syafi'i berpendapat bahwa
apabila umat muslim meninggalkan salah satu kewajibannya yaitu sholat, dia masih berstatus sebagai muslim, namun dalam hukumnya dia akan dicap atau dihukumi mendapatkan dosa yang besar dan fasik. Hukum ini dia diwajibkan untuk melakukan taubat kepada Allah dengan beberapa konsekuensi yang lainnya. Yang selanjutnya adalah poin dia meninggalkan puasa, zakat, dan haji sebagaimana kewajibannya seorang muslim. Namun pada kali ini seseorang muslim tidak melaksanakan puasa, tidak membayar haji, dan tidak membayar zakat, dan tidak melaksanakan haji. Para ulama berpendapat bahwa seorang muslim yang meninggalkan atau tidak melaksanakan itu masih tetap pada hukum dia seseorang muslim, namun dia akan dijatuhi hukuman yang besar juga seperti poin sebelumnya, yaitu sudah pada hukum fasik, yang dimana ini mewajibkan seorang muslim juga untuk bertaubat. Kita sampai pada pembahasan yang cukup menarik pada poin ketiga, yaitu mengapa kita harus percaya Tuhan Allah menurut dalil nakli dan akli. Saya akan membahasnya ini sebagai poin terakhir, materi yang terakhir, sampai pada pembahasan yang cukup menarik pada poin ketiga, yaitu mengapa kita harus percaya Tuhan Allah menurut dalil nakli dan akli. Saya akan membahasnya ini sebagai poin terakhir, materi yang terakhir, sampai video ini selesai. Nah, pada segmen ini pasti akan memunculkan pertanyaan, apa yang melandasi kita sebagai umat muslim harus mempercayai keberadaan Tuhan, yang kemudian Islam membaginya menjadi dua pilar yang terbagi menjadi dua ilmu yang mempelajarinya. Yang pertama adalah dalil nakli, yang kedua adalah merupakan wahyu atau teks suci, yang dimana dalil nakli adalah kebenaran yang bersumber langsung dari otoritas wahyu. Bentuk wahyu ini saya contohkan adalah Al-Quran yang turun dari Allah, kemudian hadis dari Rasulullah, yang dimana Allah sebagai penciptanya memperkenalkan dirinya kepada penciptanya melalui sumber-sumber teks suci, yang kemudian saya akan bacakan berdasarkan ayat suci surat At-Tur ayat 35 yang berbunyi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa adanya sesuatu apapun yang menciptakan, ataukah mereka yang menciptakan dirinya sendiri? Teks suci ayat Al-Quran ini terisi pesan bahwasanya manusia memang harus mempercayai keberadaan sang pencipta, yaitu Allah, karena ada beberapa umat yang memang sempat berpikir di luar konteks, yaitu apakah kita memang tiba-tiba ada di bumi ini tanpa adanya suatu proses atau langkah-langkah yang menjadikan kita sebagai umat manusia muncul di bumi. Bahwasanya bisa diambil kesimpulan bahwa memang umat manusia, terlebih lagi umat muslim, memang harus mempercayai keberadaan Tuhannya karena ialah seorang penciptanya. Tidak mungkin kita tiba-tiba muncul di bumi tanpa adanya suatu prosesnya. Tentang pertanyaan mengapa kita harus mempercayai keberadaan Tuhan, menurut poin ini adalah menurut dalil akli, yaitu logika rasional. Ada pembuktian mengapa kita harus mempercayai keberadaan Tuhan menurut dalil akli atau secara logika. Dalil akli ini bertumpu pada logika, filsafat, dan pemikiran-pemikiran tanpa harus melalui rangkaian teks suci, yang dimana dalil akli di sini mengedepankan pada logika.
saya contohkan pada semesta ini. Pada semesta ini memunculkan bahwa logika akan berpikir bagaimana suatu semesta tercipta, apakah mungkin tidak ada penciptanya. Yang di sini bahwa manusia akan berpikir pastinya ada sebab akibat diciptakannya semesta. Tidak mungkin akan muncul secara tiba-tiba tanpa adanya seseorang pencipta. Ini sudah cukup untuk meyakini bahwa semesta ini diciptakan dan memang sudah ada seorang pencipta yang mengulas beberapa materi yang saya paparkan dalam video ini. Yang pertama adalah apa itu metodologi studi Islam, baik secara bahasa dan istilah. Yang kedua adalah 5 poin pondasi keislaman yang berisi tentang syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, dan konsekuensi apabila umat muslim tidak melaksanakan salah satu pondasi tersebut, apakah dia akan masih berstatus Islam ataukah sudah keluar. Dan yang ketiga yang cukup menarik adalah saya membahas tentang mengapa kita harus mempercayai keberadaan Tuhan menurut dalil nakli dan akli. Mungkin video ini saya cukupkan. Sebelumnya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi masih banyak kurangnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.